Salam, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita awali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, kami haturkan puji syukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu yang boleh kami alami. Pada saat ini kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam budi dan hati kami untuk membuka telinga hati kami untuk mendengar firman-Mu sebagai sang sumber hidup kami. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada hari Minggu ke-25 ini, Bunda Gereja Kudus merenungkan Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Yaitu tentang pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Dilanjutkan dengan siapa yang terbesar di antara para murid. Injil Markus yang kita renungkan hari ini menceritakan tentang perjalanan Yesus menuju Kapernaum, di mana Yesus memberitahukan tentang penderitaannya kepada para muridnya. Namun para murid tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Namun para murid tidak memahami apa yang dikatakan Yesus, tetapi mereka juga tidak berani bertanya kepada Yesus tentang maksud perkataannya itu. Para murid larut dalam pembicaraan yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Para murid justru asik mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka atau yang paling berkuasa di tengah-tengah mereka. Mereka tidak konsentrasi pada perkataan Yesus. Menurut pandangan mereka, siapa yang dekat atau berada di samping Yesus, itulah yang terbesar. Para murid berusaha menjadi pemimpin di antara mereka. Namun cara pandang para murid akhirnya dimurnikan dan diluruskan oleh Yesus, bahwa kehormatan dan kemuliaan bukan terletak pada kedudukan seseorang, tetapi terletak pada sikap melayani orang lain dengan kasih yang tulus dan ikhlas. Yesus memberi contoh konkret dengan ungkapan, barang siapa menyambut anak kecil seperti ini, ia menyambut aku. Saudara-saudari yang dicintai, kita pun sering seperti cara berpikir para murid Yesus. Kita mau menjadi orang yang terpenting, mau menjadi yang terbesar, terdepan, dan kita mau menjadi orang yang terkenal dan mau jadi orang hebat. Yesus melalui Injil Markus yang kita renungkan hari ini menyadarkan kita bahwa menjadi penting bukan karena kedudukan yang tinggi, menjadi besar bukan karena posisi terdepan, dan menjadi terkenal bukan karena retorika. Yesus menegaskan bahwa kita menjadi orang penting, menjadi terdepan, menjadi besar, dan menjadi terkenal adalah karena ketulusan dan berlandaskan kasih Allah dalam melayani orang lain yang menderita, yang hina, yang terbuang, dan yang tidak mendapat perhatian dari sesamanya. Kita melayani tanpa syarat dan tanpa menuntut balas jasa. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan,
Para pengikut Yesus dituntut bahwa hati dan pikiran harus searah dan sejalan. Kata dan perbuatan mesti selaras. Senada dengan tuntutan Yesus ini, filsuf Aristoteles mengatakan bahwa mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan yang sebenarnya. Maka penting dan sangat dituntut bahwa hati dan pikiran harus searah dan sejalan, agar hidup kita bermakna bagi orang lain. Agar menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita hendaknya mengubah hasrat untuk dihormati, dimuliakan, dan dilayani, menjadi hasrat untuk melayani demi kehormatan martabat manusia dan kemuliaan Tuhan. Kita perlu memiliki hati seorang hamba, mengutamakan orang lain dan merendahkan diri sendiri demi kemuliaan Tuhan. Kita bisa mencontoh tokoh-tokoh dunia yang menjadi besar karena pelayanan mereka. Misalnya saja Ibu Teresia dari Kalkuta. Secara nyata Ibu Teresia melayani orang-orang kecil, orang-orang yang dianggap tidak berharga dan terbuang di jalan. Mereka yang miskin papa, sakit, dan lanjut usia. Ia merawat mereka semua dengan penuh cinta, sehingga orang-orang itu dapat merasakan kembali martabat mereka sebagai citra Allah. Mereka yang meninggal dalam pangkuan Ibu Teresa menghadap Bapa secara terhormat, penuh sukacita dan kebahagiaan. Seperti Ibu Teresa, marilah kita menjalankan panggilan hidup dan karya-karya kita dengan semangat pelayanan yang tekun dan tulus berlandaskan kasih Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Semoga melalui firman-Mu yang kami renungkan hari ini, mendorong kami untuk melayani sesama dengan hati yang ikhlas dan jujur, dan demi kemuliaan nama-Mu. Dan semoga kami juga mampu mengikuti Engkau di jalan salib-Mu menuju kemuliaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.